Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Sistem tata surya termasuk dalam bagian alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak dalam salah satu galaksi yang ada di alam semesta ini, bernama galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, dan sistem tata surya terletak di salah satu sabuk minor bernama Orion. Dalam sabuk Orion inilah sistem tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya, membentuk susunan yang teratur. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah susunan tata surya kita. Dimulai dari matahari sebagai intinya, kemudian ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah matahari. Matahari merupakan salah satu bintang di dalam galaksi Bima Sakti yang memiliki fungsi dan peranan paling penting di dalam struktur tata surya. Matahari merupakan bagian dari tata surya yang memiliki ukuran, massa, volume, temperatur, dan gravitasi yang paling besar, sehingga matahari memiliki pengaruh yang sangat besar pula terhadap benda-benda angkasa yang beredar mengelilinginya. Matahari dalam sistem tata surya mempunyai peranan sangat besar, antara lain matahari sebagai pusat peredaran dan sebagai sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari merupakan bola gas maha besar yang menyala. Diameter matahari kira-kira 1.400.000 km, lebih dari 100 kali diameter bumi. Massa matahari itu sama dengan 33320 kali massa bumi. Matahari mempunyai suatu tarikan gravitasi sebesar 28 kali lebih kuat daripada tarikan gravitasi bumi. Hal ini berarti bahwa seseorang yang beratnya 90 kg di permukaan bumi, jika berada di permukaan matahari beratnya akan menjadi 28 dikali 90 kg, atau sama dengan 2520 kg atau 2/2 metrik ton. Matahari merupakan dapur raksasa, tempat proses ledakan nuklir yang sangat dahsyat. Di pusat matahari terjadi ledakan inti hidrogen menjadi helium, maka terjadilah panas yang tinggi. Panas ini merambat dari dalam ke bagian luar bola matahari. Lalu, panas ini dipancarkan ke ruang angkasa hingga mencapai permukaan bumi. Waktu yang diperlukan oleh sinar matahari mencapai permukaan bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak matahari ke bumi kurang lebih 150 juta kilometer. Yang kedua, tiap-tiap 1 detik, sinar matahari menempuh jarak sejauh 300.000 kilometer, disebut 1 detik cahaya. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk sampai ke bumi sama dengan 150 juta per 300.000 sama dengan 500 detik atau 8,33 menit. Yang keempat, jarak matahari ke bumi disebut satu satuan astronomi atau 1 SA atau 1 AU, satuan astronomic unit. Volume atau isi matahari adalah 1.300.000 kali volume bumi. Beratnya hanya 330.000 kali berat bumi. Kepadatan bahannya hanya 1/4 dikali kepadatan bahan bumi. Karena bahan-bahan matahari hanya uap dan gas saja. Rotasinya arah negatif, yaitu pada bagian ekuator berorotasi 34 hari. Sedangkan pada bagian kutub 27 hari.
Hal tersebut disebabkan karena matahari adalah gas. Rata-rata rotasinya 25,38 hari. Struktur lapisan matahari. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi struktur lapisan matahari. Yang pertama adalah inti matahari, yang kedua zona radiasi, yang ketiga zona konvektif, yang keempat fotosfer, yang kelima kromosfer, yang keenam korona, yang ketujuh noda matahari, yang kedelapan granulasi fotosfer, dan yang kesembilan adalah prominensa. Untuk memahami struktur ini, kalian bisa membacanya dari berbagai sumber, seperti buku ataupun internet. Planet yang pertama yang akan kita bahas adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, sekaligus yang terdekat dari matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,79 hari. Planet ini dinamai menurut nama dewa Merkurius, sang pembawa pesan para dewa dalam mitologi Romawi. Seperti halnya Venus, Merkurius merupakan planet inferior, yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi. Dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat. Karena jarak yang dekat dengan matahari, planet ini hanya dapat dilihat di dekat ufuk barat setelah matahari terbenam, atau ufuk timur sebelum matahari terbit, atau biasanya ketika aram. Merkurius akan tampak seperti bintang yang terang jika diamati pada waktu tersebut, tetapi seringkali jauh lebih sulit untuk diamati daripada Venus. Jika diamati dari teleskop, Merkurius akan menampilkan serangkaian fase yang mirip dengan fase Venus dan bulan. Ketika bergerak di orbit bagian dalamnya yang relatif terhadap bumi dan terjadi berulang dalam satu siklus sinodiknya, yaitu sekitar 116 hari. Merkurius memiliki rotasi yang unik. Planet ini terkunci pasang surut terhadap matahari dalam putaran resonansi orbit 3:2, yang berarti bahwa relatif terhadap bintang tetap. Planet ini berotasi pada porosnya tepat 3 kali untuk setiap 2 kali periode revolusi mengelilingi matahari. Seperti yang diamati dari matahari, dalam kerangka acuan yang berotasi dengan gerakan orbit, Merkurius terlihat hanya berotasi sekali setiap 2 tahun Merkurius. Sumbu Merkurius memiliki kemiringan terkecil dari semua planet di tata surya, yaitu hanya sekitar 1/30 derajat. Planet ini juga memiliki eksentrisitas orbit terbesar dari semua planet yang ada di tata surya. Ketika berada di titik perihelion, jarak Merkurius dari matahari hanya sekitar 2/3 atau 66% dari jarak ketika berada di titik aphelion. Permukaan Merkurius penuh akan kawah dan memiliki wujud yang serupa dengan bulan. Hal ini menandakan bahwa proses geologis pada permukaannya telah berhenti sejak miliaran tahun yang lalu. Karena hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, Merkurius memiliki suhu permukaan yang sangat beragam setiap tahunnya. Mulai dari 100 K atau minus 170 derajat Celcius pada malam hari sampai 700 K atau 427 derajat Celcius pada siang hari di sepanjang daerah khatulistiwa. Suhu permukaan di kutubnya selalu berada di bawah 180 K atau minus 93 derajat Celcius. Merkurius tidak memiliki satupun satelit alami yang diketahui. Dengan diameter sebesar 4879 km di khatulistiwa, Merkurius adalah planet terkecil dari 4 planet kebumian di tata surya. Jarak Merkurius ke matahari 57 juta kilometer.
dan jarak Merkurius ke bumi 92 juta kilometer. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, serta mempunyai kepadatan sebesar 5,43 gram per cm kubik, hanya sedikit di bawah kepadatan bumi. Namun, apabila efek dari tekanan gravitasi tidak dihitung, maka Merkurius lebih padat dari bumi, dengan kepadatan tak terkompres dari Merkurius 5,3 gram per cm kubik dan bumi hanya 4,4 gram per cm kubik. Ini adalah gambar planet Merkurius. Planet yang kedua dari sistem tata surya adalah Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari Matahari, setelah Merkurius. Planet ini mengorbit Matahari selama 224,7 hari bumi. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam, dengan magnitudo tampak sebesar min 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Kalian bisa perhatikan ini adalah gambar Venus, citra Venus yang diproses melalui dua penyaring. Venus adalah planet kebumian dan kadang-kadang disebut planet saudara atau planet kembar bumi karena ukuran gravitasi dan komposisi yang mirip. Venus merupakan planet terdekat dari bumi dan planet yang ukurannya paling mendekati bumi. Namun, dalam hal ini, planet ini sangat berbeda. Planet ini memiliki atmosfer terpadat di antara 4 planet kebumian yang terdiri dari 96% karbon dioksida. Tekanan atmosfer permukaan Venus 92 kali lebih besar daripada bumi, dengan rata-rata suhu permukaan sebesar 735 Kelvin atau 462 derajat Celcius atau 863 derajat Fahrenheit. Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Planet ini tidak memiliki siklus karbon yang memerangkap karbon dalam batuan dan kenampakan permukaan, dan juga tidak memiliki kehidupan organik yang dapat menyerap karbon dalam bentuk biomassa. Venus diselimuti oleh lapisan buram yang terdiri dari awan asam sulfat yang sangat reflektif, sehingga permukaannya tidak dapat dilihat dari luar angkasa. Venus mungkin pernah memiliki samudra, namun samudra tersebut menguap karena peningkatan suhu yang disebabkan oleh efek rumah kaca berketerusan. Sebagian besar air mungkin telah terfotodisosiasi dan angin matahari telah membuat hidrogen bebas mengalami pelepasan keluar angkasa sebagai akibat dari ketiadaan medan magnet internal di Venus. Permukaan Venus bergurun, kering, dan diselingi oleh batuan yang diperbaharui secara periodik oleh aktivitas vulkanik. Planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon.
yang bersama dengan medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Sifat fisik, sejarah geologi, dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah foto bumi diambil oleh NASA. Planet bumi memiliki orbit mengelilingi matahari atau berevolusi selama 365,26 hari, yang kita kenal selama 1 tahun. Revolusi bumi terhadap matahari menyebabkan terjadinya pergantian musim, sedangkan rotasi bumi adalah perputaran bumi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bumi tidak berbentuk seperti bola atau lingkaran sempurna, melainkan terdapat tonjolan pada daerah khatulistiwa yang disebabkan karena perputaran bumi. Diameter bumi adalah 12,756 km. Jari-jari bumi adalah 6,378 km. Keliling bumi adalah 40,070 km. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi yang mulai mengorbit bumi sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. Interaksi gravitasi antara bulan dengan bumi merangsang terjadinya pasang surut atau pasang laut, menstabilkan kemiringan bumi, dan secara bertahap memperlambat rotasi bumi. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Sumber daya mineral bumi dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsi terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung populasi manusia global. Planet keempat adalah planet Mars. Planet Mars adalah planet keempat dari Matahari dan planet kedua terkecil setelah Merkurius, yang memiliki diameter sekitar 6.800 km. Mars memiliki jarak ke Matahari sekitar 228 juta km dengan waktu satu kali orbit selama 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Kata Mars diambil dari bahasa Romawi yang berarti dewa perang. Mars juga sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna merah ketika dilihat dengan mata telanjang. Hal ini disebabkan karena reaksi oksidasi besi yang terjadi pada permukaan Mars. Mars memiliki dua satelit alami yaitu Phobos dan Deimos yang berukuran kecil dan berbentuk tidak teratur. Karakteristik planet Mars yaitu planet berbatu dengan lapisan atmosfer tipis, terdapat kawah arus lahar gunung berapi yang dahsyat, lembah-lembah padang pasir dan es di kutubnya. Planet kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari Matahari dan merupakan planet yang terbesar dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki diameter pada permukaannya sekitar 142.860 km dan memiliki volume yang mampu menampung 1.300 kali bumi. Jupiter adalah gas raksasa yang sebagian besar tersusun dari helium dan hidrogen dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa seluruh planet di tata surya. Jupiter memiliki gas berwarna merah yang berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter sehingga akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang menyebabkan terjadinya badai besar di permukaan Jupiter. Perlu diketahui bahwa rotasi Jupiter terjadi selama 9,8 jam, sekitar 2,5 kali lebih cepat dari bumi dan mempunyai waktu revolusi sekitar 12 tahun. Ini adalah foto Jupiter. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus adalah planet keenam dari Matahari
dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kita tahu bahwa planet Saturnus adalah planet paling cantik di antara planet lainnya, karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet. Cincin pada Saturnus tersusun dari komponen cincin-cincin kecil yang berjumlah sangat banyak. Cincin-cincin kecil ini tersusun dari gas beku dan butiran-butiran. Menurut para ahli astronomi, butiran-butiran ini merupakan peninggalan dari satelit yang hancur karena benturan dengan planet-planet yang lainnya. Dalam satu kali berevolusi mengelilingi matahari, planet Saturnus membutuhkan waktu selama 29,46 tahun. Planet Saturnus juga melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Dalam sekali berotasi, Saturnus membutuhkan waktu 10 jam, 40 menit, 24 detik. Sangat singkat dibandingkan dengan Bumi. Dan setiap 378 hari, planet Bumi dan planet Saturnus serta matahari berada dalam satu garis lurus. Kalian bisa perhatikan ini adalah gambar Saturnus dengan cincin indahnya. Planet ketujuh adalah Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan termasuk planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus terkenal dengan sebutannya sebagai planet paling dingin di tata surya. Hal ini dikarenakan suhu minimum di sana bisa mencapai minus 224 Celcius. Selain menjadi planet terdingin, planet Saturnus mempunyai keunikan dalam rotasinya. Planet ini berotasi atau berputar ke porosnya dengan arah ke depan, sehingga salah satu kutub menghadap ke arah matahari. Menurut para astronom, salah satu kutub yang mengarah ke matahari tersebut disebabkan karena tumbukan dengan suatu objek yang besar, sehingga mengakibatkan arah rotasinya bergeser dan berbeda dengan planet-planet lainnya. Objek astronomi ini hancur dan membekas ketika benturan dengan Uranus. Sisa dari kehancuran ini membentuk awan dan uap air batu-batu di sekitar Uranus yang membentuk cincin tipis. Jarak Uranus dari matahari sekitar 2.870 juta kilometer, diameter sekitar 50-100 km. Sekali berotasi, Uranus membutuhkan waktu selama 11 jam dan revolusinya membutuhkan waktu mengelilingi matahari sekitar 4 tahun. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah gambar Uranus dengan cincin tipisnya. Planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet ke-8 yang dihitung dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat di tata surya yang memiliki diameter sekitar 49.530 km. Menurut para ahli astronomi, massa Neptunus 17 kali lipat lebih besar dari Bumi dan sedikit lebih besar daripada planet Uranus. Neptunus mengelilingi matahari pada jarak 4.450 juta kilometer sehingga membutuhkan waktu sekitar 164,8 tahun dalam sekali berevolusi dan dalam sekali putaran Neptunus membutuhkan waktu 16,1 jam. Neptunus dinobatkan sebagai planet paling berangin di tata surya. Hal ini dikarenakan Neptunus memiliki angin badai yang sangat sering terjadi. Hampir sama dengan Saturnus dan Uranus, planet Neptunus juga memiliki cincin yang tipis. Di samping itu, jarak Neptunus dengan matahari sangat jauh, sehingga atmosfer Neptunus terluar merupakan tempat yang sangat dingin di dalam tata surya dengan suhu minus 218 derajat Celcius. Oke, cukup sekian pembahasannya mengenai sistem tata surya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.